Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga rekan-rekan di sana dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan juga dimudahkan selalu dalam semua aktivitasnya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba sharing tentang implementasi untuk penerimaan karyawan atau teknik rekrutmen. Pada video yang lalu, saya sudah sharing tentang penerimaan karyawan atau rekrutmen secara umum, secara garis-garis besar. Kemudian kali ini, saya bicara lebih teknis tentang bagaimana mengimplementasikan atau praktik di dalam penerimaan karyawan atau rekrutmen. Tentunya di sini adalah pekerjaan HRD ya, pekerjaan HRD atau personalia yang memenuhi kebutuhan manpower yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, pada periode video kali ini saya akan sharing secara teknis bagaimana melakukan hal itu. Mari kita lihat materi yang akan saya sharing pada kesempatan kali ini. Di dalam teknik implementasi penerimaan karyawan atau rekrutmen, itu ada beberapa step yang harus kita lakukan dan tidak bisa bypass. Harus sistematis, terstruktur, karena memang step-stepnya ini akan mempunyai nilai dari setiap proses yang kita lakukan, dan itu akan saling berkesinambungan dengan step-step berikutnya. Yang pertama, step pertama tentunya harus ada formatur karyawan baru, penerimaan karyawan baru. Dari mana formatur itu muncul? Itu biasanya berbasis kepada kebutuhan orang dari user. User ini biasanya di industri manufaktur itu banyak divisi ya. Ada QC, ada PPIC, ada produksi, ada warehouse, dan lain-lain sebagainya. Tentunya setiap bagian di industri manufaktur itu akan berbeda-beda divisinya sesuai dengan objek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kebutuhan tenaga kerja ini berbasis kepada manpower planning. Manpower planning ini biasanya dibuat setiap tahun oleh perusahaan. Nah, kemudian bisa juga manpower planning ini ada tiga kebutuhannya. Pertama, misalkan dari karyawan resign, itu pun menjadi basis kebutuhan untuk replacement. Kemudian yang kedua, karyawan pensiun, itu juga menjadi kebutuhan untuk replacement. Atau mungkin juga ada karyawan yang meninggal, itu juga menjadi kebutuhan basis rekrutmen untuk replacement. Kemudian ada juga kebutuhan berdasarkan order yang tinggi, tiba-tiba naik berdasarkan kebutuhan dari customer, itu juga bisa menjadi basis penerimaan karyawan baru. Nah, dari keempat tadi itu adalah sebagai formatur data untuk melakukan rekrutmen. Berapa jumlah tenaga kerja, apa spesifikasinya ada di situ. Ketika setelah kebutuhannya ini ada, pastikan kebutuhannya itu dilakukan permintaan kepada HRD secara tertulis, jangan lisan. Jadi ada kebutuhan permintaan karyawan secara tertulis. Kemudian step yang kedua, kualifikasinya. User membutuhkan karyawan baru ini, speknya apa, kualifikasinya seperti apa. Nah, itu juga harus clear, harus jelas. Karena kita di HRD akan melakukan rekrutmen berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan tersebut. Kalau kita melakukan rekrutmen tidak sesuai dengan kualifikasi, itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan kualifikasi yang dibutuhkan oleh user. Nah, ketika kualifikasi ini sudah dibutuhkan, itu kan menjadi syarat dan ketentuan untuk
si calon-calon karyawan bisa kita proses selanjutnya untuk dilakukan proses rekrutmen dari step 1, step 2, step 3, dan juga step 4. Kemudian setelah kualifikasinya jelas, permintaannya jelas, baru kita memasang iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja ini sekarang sudah sangat mudah, ya, sangat cepat kita bisa melakukan itu karena media sosial sudah sangat siapa sekarang yang tidak pegang medsos. Jadi kita tinggal sebar di Facebook misalkan, di WhatsApp misalkan, di LinkedIn misalkan, atau di media-media lain, atau bisa juga tempel di instansi pemerintah, misalkan Dinas Tenaga Kerja, kita tempel di lowongan Dinas Tenaga Kerja. Nah, disitulah nanti kita akan bisa meng-hire. Di dalam menempel iklan pun harus sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan, syarat dan ketentuannya, sehingga nanti jangan orang-orang yang tidak sesuai melakukan submit data lamaran ke perusahaan, karena nanti pasti akan kita abaikan karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Makanya setelah iklan itu menjadi jelas, kita tempel, kemudian kita bikin brosur yang menarik, yang jelas, menarik, singkat, padat. Cukup satu lembar flyer saja berbentuk brosur itu sudah cukup untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Jangan iklan lowongan kerja berlembar-lembar, itu tidak umum. Yang pada umumnya cukup satu flyer, satu brosur ditempel, atau bisa dibikin soft copy yang tinggal kita sebar di media-media sosial maupun di link-link yang ada di dunia maya atau di internet. Ini yang step pertama. Ketika kebutuhannya udah ada, kualifikasinya sudah ada, barulah iklan kita tempel. Nah, setelah iklan kita tempel, kita tinggal tunggu. Sediakan saja di sana email untuk bank data dari luar untuk para orang-orang yang melamar kerja. Nanti kita tinggal lihat di situ data-data yang masuk melalui email atau juga melalui pos. Bisa juga dalam hard copy maupun soft copy. Kemudian step yang kedua adalah seleksi dokumen. Kita kan tadi di step 1 sudah jelas kebutuhannya, kualifikasinya, dan iklan kita sudah pasang, kemudian sesuai dengan kualifikasi. Nah, yang kedua kita seleksi dokumen. Lamaran-lamaran yang masuk, apakah dalam bentuk hard copy maupun soft copy, itu kita filter. Mana yang sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Kita filter semua. Biasanya di dalam memfilter ini, kalau kita tidak sesuai dengan kualifikasi, kita tidak perlu proses. Karena itu tidak sesuai dengan requirement yang disyaratkan oleh user berdasarkan kebutuhan tenaga kerja yang ada. Kita butuh teknik kimia, tapi kita cari orang psikologi misalkan, kan tidak nyambung. Otomatis nanti kualifikasinya pun tidak akan sesuai. Nah, di dalam seleksi dokumen ini biasanya ada 4 yang menjadi pokok dasar di dalam kita menetapkan berdasarkan syarat dan ketentuan atau kualifikasi. Yang pertama terkait dengan data diri kandidat. Nah, ini secara umum. Biasanya itu KTP sudah pasti. Kemudian kartu keluarga. Kemudian ada SIM atau KTA atau paspor misalkan. Kemudian ada paklaring. Kemudian ada keterangan sehat dan juga akte lahir. Nah, ini yang pada umumnya untuk data diri karyawan secara pokok. Ini ada 7 yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, data pendidikan. Nah, data pendidikan ini harus berbasis kepada syarat dan ketentuan tadi. Ya, kalau user membutuhkan sarjana kimia, ya kita pun harus menseleksi pendidikannya sesuai dengan backgroundnya yang harus background kimia. Jangan kebutuhan teknik kimia tapi backgroundnya psikologi misalkan. Nah, itu yang kita harus hindari. Nah, di dalam data pendidikan ini yang pada umumnya adalah 1 ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian yang ketiga sertifikat-sertifikat yang menunjang yang kompetensi pernah diikuti oleh si calon kandidat. Nanti kan ada sertifikat kita untuk mengetahui training-training apa yang sudah dia
lakukan atau pernah dia ikuti. Nah, itu juga menjadi dasar. Kemudian yang ketiga, itu data kepolisian. Data kepolisian ini untuk memastikan bahwa karyawan yang kita rekrut itu tidak sedang berurusan dengan hukum atau bersengketa dengan hukum. Makanya di situ perlu data surat keterangan kelakuan baik. Nah, ini sangat umum digunakan SKCK ya istilahnya, surat keterangan kelakuan baik dikeluarkan oleh kepolisian, bisa oleh Polres, bisa oleh Polsek, bisa juga oleh Polda. Nah, tergantung kita mau terapkan yang mana. Kalau kita membutuhkan SKCK dari Polda misalkan, ya harus kita tetapkan karena memang polisi akan mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik tadi. Kemudian yang ketiga, data disnaker biasanya ini secara umum menjadi syarat ketentuan wajib dari Dinas Tenaga Kerja yang orang-orang yang mencari pekerjaan itu harus tercatat di dalam Dinas Tenaga Kerja melalui pencatatan pencari kerja atau kartu pencaker atau kartu kuning istilah pada umumnya. Nah, dalam saksi dokumen ini 4 step ini menjadi syarat pokok. Adapun yang lain-lainnya itu tambahan boleh saja sepanjang untuk menambah nilai jual si calon kandidat itu silahkan disertakan di dalam dokumen lamaran kerja. Bisa saja hal-hal yang mempunyai nilai jual positif tentunya, sehingga itu akan menambah nilai jual dia di mata perusahaan. Sertifikat banyak dan sebagainya itu juga menjadi nilai tambah terhadap si calon kandidat yang akan melamar. Itu yang step kedua. Kemudian step ketiga, kita harus lakukan juga psikotes. Jadi setelah step pertama selesai, step kedua selesai, step ketiga baru kita lakukan psikotes. Psikotes ini kita jadwalkan setelah kandidat-kandidat yang kita cari sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan itu sudah punya datanya, udah siap datanya. Misalkan ada 10 orang, kita butuh 2 orang, kita hire 10 orang untuk ikut psikotes. Silahkan dijadwalkan. Nah, di dalam pembuat penjadwalan ini, kita harus informasikan ke semua pelamar kerja secara baik dan pastikan informasi ini diterima. Tentukan tanggalnya, tentukan jamnya, tentukan tempatnya, tentukan pakaian apa yang harus mereka gunakan pada saat mengikuti psikotes ini. Nah, di dalam psikotes ini secara umum ada 3 yang kita harus ujikan kepada si calon kandidat untuk mengetahui kualifikasi dirinya sendiri. Dari sisi pertama IQ, dari sisi kecerdasan. Kita harus uji dengan tools bagaimana pemahaman dia, bagaimana daya tangkap dia, bagaimana berhitung dia dan lain sebagainya. Itu harus kita uji IQ-nya. Ada tools yang akan bisa mengakomodir supaya kita mengetahui atau kita dapat menginterpretasikan hasil tesnya terhadap IQ atau kecerdasan si calon kandidat itu sendiri. Kemudian yang kedua, tes psikologi. Nah, tes psikologi juga banyak ya tools-toolsnya yang bisa digunakan. Nanti di step keempat saya akan perjelas lebih detail contoh-contohnya. Jadi tes psikologi ini juga supaya kita mengetahui gambaran psikologi si calon karyawan yang akan kita terima. Karena kan manusia ini makhluk sosial yang sangat sekali memiliki banyak sifat, banyak karakter. Nah, dengan tes psikologi ini akan membantu kita mengarahkan. Walaupun psikologi ini bukan sesuatu yang eksak, tapi sesuatu yang abstrak. Tetapi paling tidak kita mengetahui gambaran psikologi si calon kandidat yang akan kita hire. Apakah dia orang yang rajin, apakah dia temperamen, apakah dia pemalas, apakah dia tidak percaya diri, apakah dia tidak disiplin, apakah dia tanggung jawabnya rendah. Nah, itu juga akan tercermin dalam tes psikologi tadi, sehingga kita bisa mengetahui apa sih plusnya, kemudian apa sih minusnya dari sudut pandang tools yang sudah dijadikan menjadi tools untuk tes psikologi. Kemudian yang ketiga, untuk general skill.
Nah, general skill ini biasanya lebih kepada kompetensi. Nah, kompetensi ini juga sangat banyak, tetapi kita harus kerucutkan. Misalkan kita membutuhkan seorang quality control, maka tes yang kita buat adalah harus soal-soal yang berhubungan dengan quality control, jangan berhubungan dengan yang lain. Makanya kita berikan tes general skill untuk kebutuhan tadi. Kalau yang sifatnya umum, operator ya tidak perlu pun tidak apa-apa. Tapi kalau yang sifatnya khusus-khusus, R&D, QC, yang key person harus kita lakukan tes untuk general skill supaya kita tahu benar nggak kemampuannya, betul nggak dia mampu, bisa nggak dia mengisi basis-basis data yang standar di kebutuhan tersebut. Kalau dia seorang QC yang sudah kita cari yang sudah pengalaman, misalkan dia pasti akan mampu, akan bisa. Karena di dalam penerimaan karyawan sendiri ada butuh yang berpengalaman, ada juga yang butuh fresh graduate. Kalau butuh fresh graduate itu tidak terlalu penting, tapi kualifikasi syarat pendidikan dan lain itu menjadi pokok utamanya di sana. Tapi kalau ya kita butuh yang berpengalaman, yang sudah jam terbangnya siap pakai dan siap di lapangan, kita harus tes juga general skill-nya. Kemudian step yang keempat, ini interview. Interview ini harus kita lakukan. Setelah psikologi tes selesai, kita harus lakukan interview kepada karyawan. Yang pertama melakukan interview adalah kita sebagai HR. Ada 4 kebutuhan pokok yang ingin kita gali dari saat kita menginterview si karyawan itu. Yang pertama dari sisi attitude. Ketika dia masuk ruangan untuk interview, bagaimana attitude dia? Apakah dia mengucapkan salam? Apakah dia menegur? Apakah dia permisi? Apakah dia jalannya dengan baik? Apakah dia pakaian rapi? Apakah dia nah itu juga harus kita nilai. Kemudian yang kedua, cara dia berdiplomasi, cara dia berbicara. Kita harus tahu sebagai HR bagaimana dia berdiplomasi. Karena itu menjadi juga catatan buat HRD. Ketika orang berdiplomasinya baik, komunikasinya baik, bicaranya aktif, itu ada nilai plus. Tapi juga sebaliknya, kalau orang diem pasif, ditanya jawab, nggak ditanya jawab, kemudian ketika ditanya jawabnya singkat padat, tapi tidak ada pengembangan, kita nanti akan bisa melihat. Nah, kemudian yang ketiga, dari diri pribadinya, dia anak keberapa, kemudian latar belakang keluarganya bagaimana, kemudian kesehariannya seperti apa, hobinya apa, kemudian aktivitas di luarnya ngapain saja misalkan. Nah, yang terakhir barulah kita gali potensi sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Misalkan kita cari seorang quality control yang pengalaman misalkan. Kita gali semua. Biasanya kan ada kurikulum vitae atau CV yang disertakan. Nah, di CV itu dia akan cantumkan. Kita ujikan ke dia CV yang dia tulis dari pengalaman kerja dari sekian perusahaan atau kompetensi-kompetensi kita tes, kita ujikan secara verbal ke si kandidat. Ketika kandidat bisa menjelaskan, bisa mempresentasikan dengan baik step-step daripada CV-nya itu, artinya itu mungkin kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi juga sebaliknya, kita tidak mungkin sekarang banyak CV-CV bagus-bagus, indah-indah, cantik-cantik, tapi ketika kita uji dalam interview dia tidak bisa dengan gamblang menjelaskan. Artinya CV hanya dia tulis copy paste dari CV-CV orang lain. Begitu kita uji dia tidak kuasai. Itu juga menjadi catatan. Ketika itu sudah kita lakukan, ada bukti interviewnya secara tertulis hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua, barulah kita interviewkan dengan user. Kalau interview dengan user, kalau kebutuhan orangnya untuk yang pengalaman itu pasti banyak berbicara tentang teknis pekerjaan. Nah, user ini harus kita libatkan untuk interview karena dia supaya tahu bahwa ini adalah calon karyawan yang nanti akan menjadi anak buahnya. Dia harus tahu basis-basis data standar
dari si calon kandidat ini. Kita libatkan dia untuk melakukan interview. Apalagi untuk kualifikasi yang levelnya sudah tinggi, misalkan supervisor atau leader atau asisten manajer atau manajer, itu menjadi keharusan yang harus dijalankan. Ketika kita sudah interview, user sudah interview, barulah kita buat summary. Apa hasil dari interview user, apa hasil dari interview HRD, kita buat summary. Kalau usernya oke dan dia setuju dengan kandidat ini, kemudian dari hasil kita juga setuju, kayak gitu bisa kita masukkan ke proses nanti berikutnya. Jadi kandidat ini anggap bisa dikatakan proses rekrutmen dan psikologi tes tadi, dia bisa dianggap lulus. Nah, step ini kita lakukan secara baik dan benar berdasarkan user, dan harus ada evidence semua. Tidak ada yang verbal, harus semuanya tertulis, diinterpretasikan dalam kuantitas nilai. Kalau tidak di kuantitas dalam bentuk nilai, itu subjektivitas dan tidak ada data yang kuat untuk mengcover ketika nanti ada masalah. Kalau sudah ada tulis hasilnya bagaimana, hasil interviewnya bagaimana, hasil tesnya nilainya berapa, nah itu menjadi basis data yang kuat berdasarkan uji tes yang kita lakukan terhadap kandidat. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah contoh-contoh tools di dalam psikotes yang secara umum sering digunakan, dan saya pun masih menggunakan saat ini untuk tools-tools ini. Yang pertama, untuk IQ test itu ada namanya tools teknik kemampuan diferensial. Nah, teknik kemampuan diferensial ini saya gunakan itu karena dia lebih lengkap ya. Ada 8 sub, dari sinonim, dari wawasan umum, dari persamaan kata, dari lawan kata, kemudian dari deret angka, kemudian dari soal-soal hitungan. Semuanya lengkap ada di teknik kemampuan diferensial atau TKD. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan. Atau mungkin mau menggunakan tools untuk tes IQ yang lain, itu silahkan. Sepanjang tools itu bisa menginterpretasikan IQ seseorang, wawasan seseorang, kemampuan seseorang dalam sudut pandang keilmuan yang dasar, misalkan matematik, pengetahuan umum, atau sejarah, atau soal hitungan, itu silahkan digunakan. Boleh saja digunakan oleh tools apapun. Sekarang kan sudah sangat banyak tools untuk melakukan tes tentang IQ, ya, kemampuan IQ. Kemudian bisa juga dilakukan tes ketelitian dan fokus. Ini biasanya kalau secara umum untuk bagian-bagian tertentu. Misalkan untuk quality control, untuk R&D, research and development, kemudian untuk accounting atau finance, itu biasanya ada tambahan untuk mengetahui tingkat ketelitian. Karena kita butuh orang-orang yang ditempatkan di contoh 3 departemen tadi, itu butuh ketelitian yang ekstra. Jadi kita harus ujikan tingkat ketelitiannya ada di level mana. Nah, itu juga perlu kita lakukan. Kalau yang tidak membutuhkan tingkat ketelitian, ya kita tidak perlu ujikan, tidak perlu teskan. Tapi kalau memang membutuhkan itu, ya kita ujikan supaya kita pastikan bahwa orang-orang yang kita rekrut dengan kebutuhan ketelitian yang tadi itu sesuai. Kita tempatkan orang QC, orang-orang yang teliti, ketelitiannya rendah, itu akan menjadi potensi timbul masalah karena ketelitiannya rendah. Tapi kalau kita tempatkan orang yang ketelitiannya tinggi, dia akan detail juga nanti di departemen itu. Jadi potensi kesalahannya juga akan rendah. Kemudian tebak gambar untuk melihat daya ingat dia, kemudian logika berpikir dia di dalam gambar-gambar tadi, logik soal-soalnya tadi, itu juga perlu kita cek, kita tes. Ada toolsnya ya yang sudah standar digunakan. Nah, ketika IQ test ini sudah kita lakukan, nanti kita tinggal evaluasi, tinggal kita nilai berapa nilai dari keseluruhan tadi secara akumulasi. Kemudian yang kedua, psikologi tes. Psikologi tes ini juga sudah sangat banyak ya digunakan. Contoh misalkan Papi Posting, MBTI atau DISC.
Tinggal kita mau gunakan yang mana untuk menginterpretasikan si calon kandidat yang akan kita hire. Ini bisa kita gunakan salah satu, ya. Jangan tes kita gunakan tool psikologis semuanya kita pakai. Nanti hasil interpretasinya akan sulit. Kita cukup menggunakan satu aja. Pada umumnya kebanyakan company, kebanyakan perusahaan itu menggunakan public hosting atau DSC. Ini yang secara umum yang sambat site ini banyak digunakan oleh perusahaan. Nah, tujuannya supaya yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa dengan kita lakukan tes psikologi ini, kita akan tahu gambaran diri dia, gambaran psikologi dia di dalam tools tadi. Jadi kita akan bisa tahu kelemahan, kelebihan, kekurangan, dan lain-lainnya. Nah, ini juga harus kita lakukan di dalam rekrutmen. Kemudian yang berikutnya, kalau kita misalkan mau merekrut seorang pimpinan, contoh misalkan supervisor, perlu juga kita lakukan tes leadership. Ya. Banyak tools tes leadership yang kita bisa mengetahui standar leadershipnya dia. Yang pertama bisa kita lakukan dengan tes skala kematangan. Ada tes skala kematangan. Nah, tes skala kematangan ini tujuannya ingin mengetahui dari 14 perspektif. 14 perspektif tentang kematangan diri, integritas, loyalitas, terus kerjasama, dan lain-lain sebagainya. Itu ada 13. Nah, itu nanti kita akan mengetahui tingkat dirinya secara leadership. Bagaimana sih dia pencapaian target, bagaimana sih dia dalam penyelesaian tugas, bagaimana sih dia dalam kerjasama. Dan nanti akan terlihat di dalam tes skala kematangan tadi. Bagaimana sih dia bertoleransi misalkan. Nah, dalam skala kematangan tadi, toolsnya, kita akan bisa melihat gambaran kematangan diri terhadap si calon supervisor tadi misalkan. Biasanya tes leadership ini hanya untuk kalangan-kalangan pimpinan, kebutuhan-kebutuhan pimpinan yang dibutuhkan oleh perusahaan, misalkan supervisor, asisten manajer, atau manajer misalkan. Itu biasa kita gunakan. Kemudian yang kedua, tools motivasi leadership. Kita harus ukur juga motivasi dia memimpinnya seperti apa. Apakah dia bisa memimpin, apakah dia antusias untuk memimpin, apa dia hanya sebagai orang yang mengerjakan saja, bukan temuan. Nanti akan terlihat di dalam tools motivasi kepemimpinan tadi. Nah, itu juga sama, sesuatu yang abstrak, tetapi paling tidak memberikan gambaran. Karena yang mengisi soal adalah kandidat ini, berdasarkan soal-soal yang ada, kita akan mengetahui gambaran diri dia melalui isian yang dia lakukan. Itu untuk membantu kita mensaripatikan secara psikologi, secara leadership terhadap si calon kandidat yang akan kita rekrut. Kemudian yang berikutnya, yang general test. Yang general test ini bisa saja pengetahuan umum di dalam peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan. Biasanya di dalam perusahaan itu ada tes untuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini bisa kita lakukan atau bisa juga kita tidak lakukan, tergantung kita mau membutuhkan itu apa enggak. Misalkan kita ingin mengetahui kedisiplinan jam kerja, bisa kita soalkan. Tetapi kalau di dalam asesmen untuk promosi atau untuk apapun di perusahaan itu harus kita ujikan. Tapi kalau untuk karyawan-karyawan baru boleh kita lakukan dan boleh juga tidak, karena itu tidak menjadi terlalu penting kalau untuk karyawan baru. Tapi kalau untuk asesmen, promosi dan sebagainya, wawasan untuk pemahaman tentang peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama itu menjadi penting, maka harus kita ujikan. Kemudian yang berikutnya, tes kompetensi, tes skill. Artinya gini, kalau kita merekrut seorang QC, kita harus membuat soal-soal QC tadi. Kita ujikan soal-soal itu kepada dia, tapi soal-soal itu yang sifatnya umum, yang sifatnya dasar. Misalkan bagaimana cara menggunakan Sigmat, bagaimana cara menggunakan mesin press, bagaimana cara menggunakan dan lain-lainnya. Contohnya ya, itu bisa kita ujikan dan kita
visualisasikan dalam bentuk soal yang harus dia isi, dan nanti kita akan lihat hasil isian yang dia lakukan seperti apa. Nah, itu nanti akan membantu kita juga dalam menginterpretasikan si kondisi kemampuan si karyawan yang akan kita hire. Nah, itu yang harus kita lakukan ya, dari tahap-tahap pertama 4, kemudian yang ini tes-tesnya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita harus membuat juga standar. Kita harus membuat standar dari nilai-nilai tadi. Misalkan untuk tes IQ, kita harus buat standar. Standar yang kita gunakan itu di mana? Contoh misalkan, ini saya kasih contoh. Untuk standar tes kemampuan diferensial dengan skala Stanford Binet, untuk level operator ke bawah, kita ambil standar IQ-nya di average misalkan. Tapi untuk level supervisor up, kita ambil standar di superior misalkan. Nah, nanti nilai-nilai akumulasi dari hasil uji tadi itu akan kita gunakan sesuai dengan standar. Apakah si kandidat yang kita hire untuk operator misalkan, apakah dia nilainya memenuhi standar average yang ditetapkan, yang dipersyaratkan? Kalau dia memenuhi atau bahkan mungkin melebihi, itu akan lebih bagus. Artinya kita sudah bisa mengatakan, oh dia sesuai dengan standar yang ditetapkan. Artinya melebihi batas minimum yang kita tetapkan. Tetapi kalau di bawah standar, kita jangan paksakan untuk kita hire. Karena nanti akan ada gap di dalam pengendalian atau dalam people development-nya jangka panjang. Jadi kita harus berbasis pada standar yang kita tetapkan. Kemudian disitulah kalau kita sesuai, kalau si kandidat sesuai dengan standar tadi, baru kita jadikan calon-calon tenaga kerja yang akan kita hire. Ini salah satu contoh untuk standar di dalam tes kemampuan diferensial. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting juga, itu standar pemahaman peraturan perusahaan. Ini biasanya untuk karyawan-karyawan promosi, kemudian asesmen, dalam asesmen secara keseluruhan supaya kita tahu kompetensi dan juga gap kompetensinya, itu perlu kita ujikan. Ini juga sama, harus kita buatkan standarnya. Untuk level operator ke bawah standarnya di mana, untuk supervisor ke atas standarnya di mana, kita harus tentukan, karena semua yang kita lakukan nanti akan berbasis kepada standar minimum. Kalau dia melebihi dari standar minimum tadi, itu malah lebih bagus, it's okay. Artinya dia punya nilai tambah. Kita berikan standar di level 3, tetapi dia nyampe ke level 4, misalnya, itu lebih bagus. Kemudian yang berikutnya, setelah peraturan perusahaan, kita juga harus ujikan ke ketelitiannya misalkan. Ketelitian ini khusus ke job-job atau khusus ke bagian-bagian yang memang membutuhkan ketelitian khusus, ya seperti yang tadi saya contohkan di awal. Kita butuh orang yang ketelitiannya level 4 misalnya, atau ketelitiannya level 3 berdasarkan tools itu, kita harus standarkan. Kalau kita membutuhkan ketelitiannya yang tinggi, ya kita harus pasang standar yang tinggi. Karena nanti dengan tools ini akan membantu memberikan, menginterpretasikan si calon kandidat dalam hal ketelitian yang kita ujikan melalui tools-tools yang tadi. Kemudian yang terakhir standar level kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini kita ambil dari nilai uji tes kemampuan dasar teknisnya. Misalkan PPIC, dasar teknis PPIC, QC, dasar teknis PPIC, QC ya QC, R&D ya R&D, produksi ya produksi misalkan. Nah, tujuannya supaya kita mengetahui ada di mana sih kemampuan yang kandidat miliki di dalam teknis kemampuan. Biasanya teknis kompetensi ini dilakukan kepada orang-orang yang kita hire yang sudah memiliki pengalaman. Kalau yang fresh graduate
ini tidak digunakan. Karena fresh graduate itu yang kita butuhkan hanya basis dasar datanya saja, lulusan apa, kualifikasinya apa. Tapi kalau secara kompetensi itu belum kita persyaratkan biasanya kalau fresh graduate. Tapi kalau yang sudah kita cari orang yang berpengalaman itu mesti kita lakukan, karena kita supaya tahu orang yang kita hire ini sesuai nggak pengalamannya dengan kebutuhan yang ada di perusahaan tentunya. Nah, itulah teknis bagaimana kita melakukan implementasi di dalam penerimaan karyawan. Tentunya dinamika-dinamika rekrutmen saat ini pun sudah banyak maju berkembang ya. Yang dulu banyak menggunakan hard copy, sekarang sudah mulai beralih ke soft copy yang tujuannya ada paperless. Jadi sudah menggunakan media online dengan Google Form, interview juga online dan lain sebagainya. Memang harus dilakukan mengikuti perubahan-perubahan tadi, namun tetap menjaga kualitasnya. Tentunya harapannya dengan dilakukannya rekrutmen yang baik, hasil yang baik, itu juga akan meng-hire si karyawan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ketika kita sudah lakukan dengan baik, kualifikasinya sudah sesuai, barulah kita rekrut. Dan yang paling terakhir, step yang paling terakhir, setelah kualifikasinya tadi sesuai, setelah mengkerucut beberapa orang di final terakhir, yang terakhir baru kita putuskan untuk negosiasi gaji. Nah, kalau yang berpengalaman itu mesti dinegosiasikan gajinya. Tapi kalau yang fresh graduate itu biasanya mengikuti standar regulasi maupun standar perusahaan. Biasanya kalau yang backgroundnya standar fresh graduate, ya standar paling tidak UMK wilayah setempat. Kalau yang berpengalaman, kita sesuaikan dengan negosiasi tadi. Karena orang yang berpengalaman, yang sudah mempunyai kompetensi, tentunya dia punya nilai lebih dibandingkan dengan yang fresh graduate. Nah, di dalam negosiasi gaji pun, kita harus betul-betul memperhatikan dua sudut pandang. Yang pertama, hindari nilai negosiasi salary ini yang terlalu berlebihan atau terlalu jauh dengan range upah yang ada di perusahaan. Karena kalau keluar dari range yang ada di perusahaan, itu akan menimbulkan potensi kesenjangan ketika nanti di lapangan. Karena potensi karyawan dengan karyawan lain saling bicara soal gaji itu sangat besar. Maka jangan terlalu jauh ketimpangannya. Jangan terlalu jauh gapnya. Misalkan dia level supervisor, standar gajinya ada di 5 juta misalkan. Tapi kita hire dengan harga 10 juta misalkan. Padahal 10 juta itu untuk levelnya asisten manajer misalkan. Nah, contoh-contoh seperti ini kita harus hindari. Upayakan sesuai dengan range upah yang ada di perusahaan supaya tidak menimbulkan kesenjangan tadi. Nanti kalau timbul kesenjangan akan menuai konflik di internal perusahaan. Nah, ini juga menjadi penting yang harus dicermati oleh kita sebagai praktisi HR di dalam negosiasi gaji. Nah, setelah negosiasi gaji, kemudian si karyawannya oke dan kita putuskan orang-orang yang sudah sesuai dengan kualifikasi, barulah kita hire. Setelah kita hire, kita kirim offering letternya, kemudian kita tentukan kapan dia masuknya. Setelah dia masuk sesuai dengan tanggal yang kita tetapkan, dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu training regulasi perusahaan internal yang kita berikan, atau induksi karyawan baru, ya, training untuk karyawan baru. Biasanya kita berikan materi-materi aturan-aturan dasar di dalam perusahaan. Itu yang pertama. Bagaimana jam masuk, bagaimana jam keluar, bagaimana hak dan kewajiban, bagaimana ketentuan-ketentuan disiplin dan lain sebagainya. Itu kita sampaikan supaya si calon kandidat ini tahu bahwa di sini aturannya seperti ini. Kemudian yang kedua, baru kita lakukan training safety. Nah, training safety itu menjadi penting. Kita harus berikan kepada setiap karyawan baru yang masuk di perusahaan.
bagaimana supaya dia aman bekerja, bagaimana teknik dia aman bekerja, bagaimana APD alat pelindung diri yang harus dia gunakan, bagaimana cara mengendalikan hal-hal untuk keselamatan kerja, bagaimana cara mengendalikan hal-hal untuk kesehatan kerja. Nanti akan diberikan setelah training dari HRD untuk regulasi dasar di perusahaan diberikan, kemudian training safety diberikan, barulah step yang terakhir kita orientasikan ke lapangan. Artinya kita orientasikan, kita kenalkan dengan bagian-bagian tertentu yang akan berkecimpung dengan dia pada pelaksanaan pekerjaan sehari-harinya. Setelah itu baru kita serahkan ke user. Setelah orientasi lapangan selesai, training selesai, semuanya selesai. Nah, mungkin ada juga perusahaan yang menambah MCU di luar, itu silakan saja. Itu tergantung kebijakan dari company sendiri. Kalau dasar dari surat keterangan sehat kan sudah ada dari dokter, tapi kalau akan dipertegas oleh MCU yang dibiayai oleh perusahaan itu juga tidak jadi masalah, itu malah akan lebih baik. Jadi setelah semuanya selesai, kita serahkan ke user, tinggal bekerja si karyawannya. Baru kita evaluasi dalam periode tertentu. Kita harus intent awasi si orang-orang baru. Dari disiplin, dari masuk kerja, dari dan lain-lain sebagainya. Kemudian nanti kita evaluasi dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, dalam setahun, dan seterusnya. Nah, demikianlah materi kali ini yang saya sharing kepada rekan-rekan semua. Semoga materi ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat rekan-rekan semua yang ada di luar, khususnya pada praktisi HRD dan pada praktisi rekrutmen. Dan ini bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan sharing untuk menambah wawasan, untuk mempertebal keilmuan kita di dalam dunia HR. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon pamit. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya akan terus memberikan sharing edukasi-edukasi kepada rekan-rekan semua untuk ruang lingkup dunia HR khususnya di dalam industri manufaktur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.